Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Tika Suri dengan NPM terakhir 064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya mengenai bab 7 yaitu penentuan harga jual. Definisi harga jual berdasarkan teori ekonomi. Harga jual dalam teori ekonomi terjadi karena adanya permintaan atas suatu produk yang disediakan oleh pedagang. Kekuatan antara permintaan dan penawaran akan membentuk harga pasar yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pertukaran atau berinteraksi. Penentuan harga jual penting dalam pengelolaan usaha karena dapat berpengaruh pada kelangsungan hidup perusahaan. Harga jual yang ditetapkan harus dapat menutup biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan barang dagangan atau produksi produk yang dijual. Jika harga jual ditetapkan di atas biaya produksi atau beban pokok barang dibeli, maka terjadi selisih yang disebut laba. Nah, dalam penentuan harga jual ini pertama ada penentuan harga jual berdasarkan biaya. Harga jual ini dihitung berdasarkan biaya yang ditambah dengan laba yang diinginkan, kemudian dihitung dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama, itu ada full costing, full cost, variable costing, dan variable cost. Nah, untuk metode yang pertama yaitu full costing. Metode full costing merupakan salah satu dasar perhitungan biaya produksi untuk menentukan harga jual. Pendekatan ini menghitung seluruh biaya produksi, baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat variabel. Rumus perhitungannya yaitu seluruh biaya variabel dan biaya tetap itu ditambah kemudian menjadi total biaya produksi penuh. Nah, selain itu, apabila harga jual dihitung dari persentase markup yang ditentukan oleh manajemen berdasarkan pengalaman masa lalu, maka rumusnya adalah harga jual sama dengan biaya ditambah persentase markup dikali biaya. Nah, persentase markup ini ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama berdasarkan pengalaman masa lalu, yang kedua berdasarkan beban pokok, yang ketiga berdasarkan negosiasi, atau jika terjadi hubungan istimewa antara penjual dan pembeli, dan yang keempat berdasarkan analisis harga pesaing. Nah, untuk metode yang kedua, atau metode full cost, yaitu menghitung semua biaya produksi tetap dan variabel, serta biaya non-produksi tetap dan variabel. Penentuan biaya tetap dan variabel dalam biaya non-produksi agak sulit, karena dalam perusahaan manufaktur, biaya non-produksinya cukup kompleks. Biaya non-produksi dalam perusahaan manufaktur itu seperti biaya administrasi umum, pemasaran, dan biaya penjualan. Nah, untuk melakukan pemisahan biaya non-produksi tetap dan variabel membutuhkan ketelitian manajemen. Maka rumus perhitungan biaya dengan metode full cost adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah BOP tetap dan variabel, ditambah biaya administrasi umum tetap dan variabel, kemudian ditambah biaya pemasaran tetap dan variabel, ditambah biaya penjualan tetap dan variabel, kemudian ditotalkan menjadi total biaya penuh atau full costing. Kemudian untuk metode yang ketiga yaitu variable costing. Metode variable costing mendasarkan perhitungan biaya pada biaya produksi variabel saja. Maka rumusnya yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya BOP variabel ditotalkan menjadi biaya produksi variabel atau variable costing. Nah, untuk metode yang terakhir yaitu variable cost. Metode variable cost menggunakan total biaya variabel. Maka rumusnya yaitu kita menambahkan semua biaya variabel seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, biaya administrasi umum variabel, biaya pemasaran variabel, biaya penjualan variabel ditotalkan menjadi total biaya variabel atau variable cost. Nah, kemudian ada penentuan harga jual berdasarkan persentase markup. Markup adalah persentase tertentu yang ditetapkan perusahaan dengan mempertimbangkan beberapa komponen. Penentuannya ini ditujukan untuk pertama, menentukan laba yang diinginkan dan menutup biaya selain biaya yang menjadi dasar perhitungan harga jual. Nah,
Penentuan harga jual dengan menghitung persentase markup disertai dengan perhitungan target return on investment atau ROI dan pengaruh pajak penghasilan atau PPH. Nah, metodenya itu sebenarnya ada 4, yaitu full costing, full cost, variable costing, dan variable cost. Nah, untuk pengaruh pajak penghasilan ini maksudnya adalah apabila harga itu ada tambahan dari pajak. Jadi biasanya harga jual itu ada pengaruhnya dari pajaknya. Nah, untuk yang pertama, perhitungan markup dengan metode full costing itu menggunakan biaya produksi penuh. Artinya, markup direncanakan untuk menutup seluruh biaya selain biaya produksi penuh. Maka rumusnya adalah persentase markup sama dengan target ROI ditambah total biaya non-produksi dibagi dengan volume laba unit dikali dengan biaya produksi penuh per unit. Nah, kemudian untuk metode kedua, yaitu perhitungan markup dengan metode full cost, maka rumusnya itu menentukan markup menggunakan total biaya penuh, yaitu menghitung keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai unsur penentu harga jual. Maka rumusnya persentase markup sama dengan target ROI dibagi dengan volume dalam unit dikali biaya penuh per unit. Untuk metode yang ketiga, itu ada perhitungan markup dengan metode variable costing. Rumus perhitungan variable costing digunakan untuk menentukan markup dengan menggunakan biaya produksi variabel saja. Konsep variable costing ini bertujuan untuk menghitung harga jual yang dapat menutup biaya selain biaya produksi variabel. Target ROI digunakan sebagai tolak ukur penentuan harga jual. Maka rumusnya, persentase markup sama dengan target ROI ditambah biaya produksi tetap ditambah total biaya non-produksi dibagi dengan volume dalam unit dikali biaya produksi variabel per unit. Nah, metode keempat yaitu perhitungan markup dengan metode variable cost. Variable cost digunakan untuk menentukan markup dengan menggunakan biaya-biaya variabel perusahaan. Konsep variable cost dalam penentuan harga jual yaitu menghitung harga jual yang dapat menutup biaya selain biaya-biaya variabel. Target ROI digunakan sebagai tolak ukur penentuan harga jual. Maka rumusnya, persentase markup sama dengan target ROI ditambah biaya tetap dibagi dengan volume dalam unit dikali biaya variabel per unit. Nah, kemudian yang kelima yaitu apabila terdapat pengaruh pajak penghasilan pada penentuan harga jual. Nah, apa sih pajak penghasilan? Pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode atau tahun pajak. Nah, di Indonesia sendiri, tarif pajak yang berlaku berdasarkan dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu sebesar 25% dengan ketentuan khusus yang berlaku. Jika ada pengaruh pajak penghasilan, maka harus dimasukkan dalam perhitungan markup karena dapat berpengaruh terhadap harga jual yang ditentukan. Misalnya, dalam pengaruh pajak pada metode full costing akan mempengaruhi rumus perhitungannya menjadi persentase markup sama dengan target ROI dibagi 1 dikurang tarif pajak ditambah target biaya non-produksi dibagi dengan volume dalam unit dikali biaya produksi penuh per unit. Nah, selanjutnya ada penentuan harga jual berdasarkan waktu dan bahan. Ini untuk perusahaan yang menjual jasa dan suku cadang. Penentuan harga jual berdasarkan waktu dan bahan atau time and material pricing digunakan untuk perusahaan yang menjual jasa sekaligus suku cadang atau underdeal pendukung. Dalam penghitungan ini, komponen waktu yang digunakan untuk menentukan harga atas jumlah jam kerja yang digunakan untuk melayani pelanggan. Kemudian, untuk komponen bahan, itu terkait dengan harga atas suku cadang atau bahan lain yang dijual kepada pelanggan. Ditambah dengan material loading charge atau MLC untuk menutup biaya pemasaran, pemesanan, dan biaya penyimpanan bahan di gudang. Selain itu, dapat ditambahkan dengan margin laba bahan tersebut. Nah, kemudian ada harga jual dan harga transfer. Apakah perbedaan dari antara keduanya? Nah, harga jual itu adalah harga yang ditentukan dan digunakan untuk transaksi dengan pihak luar perusahaan atau di pasar. Sedangkan harga transfer merupakan harga jual yang ditentukan antar divisi dalam satu perusahaan. Nah, ini adalah penjelasan lebih lengkap terkait dengan pengertian harga transfer. Harga transfer adalah harga jual antar divisi atau pusat pertanggungjawaban
dalam suatu perusahaan yang terletak dalam satu lokasi maupun beda lokasi. Nah, penentuan harga transfer ini dapat berpengaruh terhadap laba perusahaan dan beberapa hal lain dalam perusahaan. Antara lain, pengaruh terhadap perolehan laba divisi terkait karena besarnya harga transfer di bawah harga pasar. Kemudian, laba perusahaan pasti terkena dampak adanya harga transfer karena adanya perbedaan antara harga jual dan harga transfer. Kemudian ada otonomi divisi. Nah, untuk metode penentuan harga transfer ini itu merupakan proses untuk menetapkan harga yang digunakan saat satu divisi perusahaan itu menjual produk, barang, atau jasa kepada divisi lain di dalam perusahaan yang sama. Nah, beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer antar divisi itu yang pertama ada metode harga pasar, metode harga biaya, metode negosiasi, metode pembiayaan pasar, dan metode nilai tambah. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.